kata Google nih I eat banana dengan I ate banana itu beda. Beda, itu sama gitu. Padahal actually it's totally different. Itu benar-benar berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, how are you? Apa kabar? Nah, kembali lagi dengan channel dari Jasa Turnity. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang apa ya kira-kira? Ya, betul sekali. Betul apa ya? Jadi kali ini kita akan membahas tentang jasa penerjemah tersumpah atau penerjemah tersumpah gitu lah ya. Jadi sebelum ngomong jasa sebenarnya kita akan membahas sedikit tentang apa itu jasa, apa itu penerjemah tersumpah. Jadi teman-teman semuanya, kalau misalkan kita mengerti tentang bahasa asing dan kita akan mengalih bahasakannya ke dalam bahasa Indonesia ataupun sebaliknya, itu kan kita namanya menerjemahkan, ya kan? Nah, tapi di sini ada dua jenis penerjemah. Nah, jadi ada penerjemah tersumpah dan non tersumpah. Kalau yang non tersumpah nih, misalkan si Jelita itu dia itu lulusan bahasa Inggris dan dia itu bisa menerjemahkan bahasa Inggris, tapi dia belum qualified atau belum mengikuti kualifikasi sebagai jasa sebagai penerjemah tersumpah, belum mengikuti tahapan tesnya dan sebagainya. Nah, itu berarti Jelita itu jasa penerjemah yang non tersumpah. Dia itu tidak atau belum tes gitu untuk yang penerjemah itu. Nah, sedangkan kalau penerjemah yang tersumpah itu sudah melakukan tahapan-tahapannya, sudah lolos tesnya, ada sertifikatnya yang secara resmi mereka itu bisa menerjemahkan surat-surat penting seperti dokumen, misalkan surat kuasa, sertifikat, nah sebagainya gitu ya. Dan untuk lebih jelasnya lagi, silahkan ditonton sampai selesai ya. Ya, kita mulai aja ya. Jadi, apa sih yang akan kita bahas pada video kali ini adalah tentang translate gitu. Nah, atau terjemahan tuh, menerjemahkan gitu kan. Banyak nih dari kita itu membutuhkan penerjemah karena kita harus menerjemahkan entah jurnal kita, entah abstrak dalam skripsi, tesis maupun disertasi kita itu ke dalam bahasa Inggris kayak gitu. Nah, kenapa sih kita harus menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu? Sebenarnya karena tidak lain bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Jadi kita harus menggunakan bahasa Inggris itu gunanya adalah agar tidak hanya orang Indonesia saja nih yang bisa baca jurnal atau bahkan karya kita yang lainnya gitu, tapi dari banyak negara lainnya orang-orangnya juga bisa pada baca gitu, atau mungkin bahkan memakai karya kita itu sebagai referensi untuk karya mereka gitu kan, siapa tahu aja ya kan. Makanya kita itu menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. Namun unfortunately not all of us is mastering English. Tidak semua dari kita itu menguasai bahasa Inggris. Nah, so what is the solution for the problem? Bagaimana solusinya? Solusinya adalah kita itu mencari orang yang bisa menerjemahkan. Oke. Nah, biar lebih afdolnya, coba ya kita cari gitu, kenapa sih kita butuh penerjemah. Kalau kita telusuri begini, kira-kira jawaban dari Mbah Google ini apa ya guys? Nah, ternyata jawabannya adalah 8 alasan kenapa seorang penerjemah bahasa
Oke, tapi di sini ada nih alasan menggunakan jasa penerjemah. Jadi kenapa kita membutuhkan jasa penerjemah ya? Oke, loading dulu. Oke. Jadi bisa jadi nih dokumen yang kita buat itu mau kita bawa ke luar negeri dan harus dilakukan proses terjemahan terlebih dahulu. Itu jadi alasan kenapa kita sangat membutuhkan jasa penerjemah dan berbagai macam keperluan lainnya. Oke, bisa jadi itu ya. Nah, terus apa sih ya bedanya jasa penerjemah non tersumpah sama yang tersumpah? Jadi, selama ini kita mengenal jasa terjemahan tersumpah. Itu tuh udah kayak gak asing lagi kan buat kita. Nah, dimana mereka itu merupakan para penerjemah sama sebenarnya. Sama kayak jasa yang penerjemah yang non tersumpah. Tapi di sini bedanya itu kalau mereka ini derajatnya lebih tinggi ya, maksudnya derajatnya itu gimana ya, jadi kita itu bisa mempercayakan dokumen kita, misalkan semacam sertifikat atau apa gitu ya yang akan kita gunakan untuk keperluan bersama mungkin orang-orang luar negeri atau gimana, itu tuh kita lebih percaya sama jasa penerjemah tersumpah ya, karena mereka ini sudah lebih profesional. Bukan berarti kalau yang non tersumpah itu tidak profesional ya, enggak, cuman beda kualifikasinya tuh kan. Kalau misalkan jasa penerjemah tersumpah itu mereka tuh sudah melalui berbagai tahapan, sudah melalui tes, mereka juga sudah lebih berpengalaman sebenarnya mereka dalam bidang penerjemahan. Nah, kemudian kenapa kita harus memilih jasa penerjemah yang sudah tersumpah? Jadi, yang pertama adalah of course lebih terpercaya ya. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, kalau jasa penerjemah yang sudah tersumpah itu tidak perlu diragukan lagi keabsahannya karena mereka itu sudah profesional dalam menerjemahkan. Nah, ya seperti apa sih bentuk profesionalnya jasa penerjemah yang sudah tersumpah itu? Ya hasil terjemahannya yang lebih bagus, terus juga bisa menyelesaikan tugas dari kalian sebagai customer itu dengan cepat, terus tepat waktu pastinya, karena mereka profesional. Jadi kalau orang yang profesional itu kan pasti menghargai waktu, jadi mereka berusaha untuk menyelesaikan on time, bahkan bisa jadi in time ya. Oke. Terus kenapa sih kita nggak nerjemahin sendiri aja gitu ya? Oke. Sebenarnya kita bisa nerjemahin sendiri, tapi kita belum pasti benar dalam menerjemahkan. Apalagi kalau dokumen itu bukan hal yang mudah. Nggak bisa nih kayak misalkan kita terjemahkan pakai Google gitu. Kenapa sih kita butuh why do we need kayak gitu? Nggak bisa seperti itu. Kalau kayak gini kan semacam bahasa informal ya, jadi ya Google masih bisa untuk menjawabnya. Tapi kalau untuk hal-hal yang bersifat resmi seperti dokumen ataupun mungkin kita butuh untuk kayak misalkan menerjemahkan surat penting seperti sertifikat atau akta gitu tuh, kita lebih membutuhkan orang yang profesional yang mengerti memang. Karena gini ya, when we are learning about language, we have to learn about the culture. Ketika kita belajar bahasa, kita pasti belajar juga budayanya. Dan satu hal yang perlu dipahami oleh kita adalah di sini itu kita
belajar bahasa Inggris misalkan, katakanlah kita belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris itu kita nggak bisa hanya mempelajari bahasanya saja, tapi juga harus budayanya. Nah, yang membedakan itu di sini. Di budayanya orang Inggris misalkan mau ngomong, saya tadi pagi makan pisang. I ate banana this morning. Ate. Ada eat, ate, eaten. Nanti itu ada sebutan untuk verbnya, kata kerjanya beda. Yang membedakan itu dari cara mereka ngomong ataupun menggunakan bahasa, tata bahasanya, grammarnya itu pakainya verbnya yang dirubah-rubah kata kerjanya. Tapi kalau di bahasa Indonesia itu beda. Kalau bahasa Indonesia kita bermainnya pada kata keterangan, tadi pagi, tadi siang, tadi sore, kemarin, besok. Saya makan pisang tadi pagi. Saya makan pisang besok. Saya makan pisang kemarin. Kalau bahasa Inggris, I eat banana, I ate banana, I have eaten banana, itu sudah mengandung arti yang berbeda. Nah, dari sini aja kita udah bisa memahami bahwa hal ini itu, hal sesederhana ini aja berbeda gitu. Apalagi nantinya mengenai hal-hal yang resmi lainnya gitu ya. Maka dari itu kita membutuhkan jasa penerjemah agar bisa lebih terpercaya lagi dokumen yang mau kita. Nah, gini. I wanna make it clear ya. Ya. Jadi gini, tadi kan aku bilang when we are learning language, we have to learn its culture also. Kalau kita belajar bahasa, kita harus mempelajari budayanya juga gitu kan. Dan it's gonna be hard for us. Ini yang susah buat kita itu gitu adalah menyesuaikan antara culture kita dengan orang yang memiliki bahasa yang kita lagi pelajarin. Contohnya aja bahasa Inggris gitulah ya. Padahal bahasa Inggris ini bahasa internasional. Dari dulu banget kita kecil itu udah belajar bahasa Inggris. Dan udah bertahun-tahun lamanya bahasa Inggris itu bukan bahasa yang asing lagi buat kita. Tapi it's still hard gitu. Masih susah aja ya buat kita gitu. Nah, it proves that ini membuktikan bahwa we are not professional in English. Kita tidaklah profesional dalam bahasa Inggris gitu. Even actually we have to master English because all people around the world started to learn even a second international language and other things. Padahal kita memang harus belajar bahasa Inggris itu sebuah keharusan banget. Kenapa? Karena bahkan orang-orang di luar negeri aja udah mulai belajar bahasa lainnya yang bukan bahasa Inggris gitu ya. Berarti it means they have already been mastering English. Mereka sudah belajar bahasa Inggris sudah dengan fasih gitu ya. But it's okay, nggak masalah. Sebelum kita lanjut pada pembahasan kita, why do we need a professional translator? Saya akan lebih dahulu membahas tentang learning language, harus learning culture juga. Contohnya gini. Oke, bahasa Inggris saya jadikan sebagai contoh. Because I just know English in Indonesia. Oke, misalkan kita ngomong, I eat banana. And for the second one, I ate banana. Oke, kalau dalam bahasa Indonesia kita pakai Google Translate, kira-kira hasilnya apa ya guys? Oke. Oh, I eat banana.
Kok Inggris juga? Indonesia. Oke. Saya makan pisang. Oh, ternyata terjemahnya adalah saya makan pisang. Oke, and now for the second one. Nah, saya makan pisang juga, guys. Jadi sama kata Google nih, I eat banana dengan I eat banana itu beda. Beda, itu sama gitu. Padahal actually it's totally different. Itu benar-benar berbeda. Even I itu saya, eaten itu makan, banana itu pisang, but actually both of them have different meaning. Mereka keduanya punya arti yang berbeda, gitu ya. Ini adalah sebuah culture atau budaya gimana ya caranya mereka tuh ngomong. Orang Inggris itu kalau ngomong itu adalah pengubahannya itu terletak pada kata kerjanya ya ternyata. Mereka tuh menunjukkan eat banana ini berarti present waktunya dan at ini berarti pas waktunya atau sudah lampau. Sedangkan kalau di Indonesia kita pakainya kata keterangan. Aku makan pisang sekarang. Misalkan. Terus aku makan pisang tadi atau kemarin, besok gitu ya. Nah, gitu. Jadi perbedaannya budayanya kita sebagai orang Indonesia, bahasa yang kita gunakan itu kalau kita mau ngomong lebih bermain ke kata keterangan. Tapi kalau orang Inggris ya, karena orang Eropa gitu, orang-orang Amerika, orang-orang yang menggunakan bahasa Inggris itu ternyata culture-nya mereka adalah memainkannya kata kerjanya. Ini itu contoh yang paling kecil dan paling sederhana dari perbedaan bahasa yang kita miliki dengan bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Nah, dari sini aja sudah bisa kita simpulkan, kita ketahui ya teman-teman, why do we need a translator, a professional translator? Kenapa kita butuh jasa penerjemah yang profesional? Itu ya seperti ini. Contohnya ada beberapa hal yang kita tidak tahu. Misalkan sertifikat dalam bahasa Indonesia, sertifikat. Akta tanah dalam bahasa Indonesia, akta tanah. Tapi bahasa Inggrisnya akta tanah itu apa? Masa kita mau Google? Land certificate. Is this true? Terverifikasi katanya. Terjemahan ini diverifikasi oleh kontributor Google terjemahan. Are you sure? Nah, to make it sure or not, we need a person who is able to, yang bisa memastikan bahwa ini benar. Daripada kita ragu-ragu, itulah kenapa kita butuh jasa penerjemah. Dan kalau misalkan jasa penerjemah yang kita pakai itu adalah jasa penerjemah yang sudah tersumpah, maka itu berarti mereka sudah bisa menggaransi bahwa hasil terjemahan mereka itu sudah approve, sudah bagus gitu ya. Jadi we don't need to be worried about hasil terjemahannya, apakah ini benar nggak ya atau enggak ya. Jadi kita nggak khawatir lagi kayak gitu. Semoga. Nah, itu semua penjelasan tentang penerjemah tersumpah, jasa penerjemah tersumpah. Jadi gimana teman-teman? Sudah mendapatkan bayangan perbedaan antara non tersumpah dan tersumpah belum? Dan juga sudah mempertimbangkan akan memakai yang jenis yang mana? Ya, bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Apakah butuhnya hanya sekedar untuk keperluan yang tidak terlalu, bukan tidak penting,
tidak terlalu membutuhkan jasa penerjemah tersumpah atau membutuhkan seperti surat kuasa ataupun akta dan sebagainya agar lebih terpercaya. Ya. Oh iya teman-teman semuanya, semua itu adalah video kita kali ini. Dan apabila teman-teman semuanya merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, subscribe. Okay? Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.